bisa. Ada yang bahas ide ya. Makin digosok makin sih. Yuk rolling. Yuk tanya yuk. Ya, mulai ya, udah malam. Nah gitu dong Bang Ari. Di mana Bang tadi kebobolan sama tim wartawan 23 Bang? Kalian memang suka menggiring opini ya? Perasaan tadi kita yang menang. Gitu ya, suka membelok-belokkan, suka mempelintir ya? Ya tadi kita menang, cuma memang mungkin wartawan lagi pada puasa kali ya. Jadi ya emang kita nggak puasa. Sama kita Sama. Iya, mungkin itu dia tadi kalau gue bilang ya wajar kalau anak-anak media kalah, karena memang pada dasarnya media itu kan tujuannya mencari berita, bukan mencari gol gitu kan. Jadi untuk mencari gol biar urusan tim Leicester lah tadi ya. Iya, Sama betul. tadi ada Bang Sadok juga, meskipun menit mainnya sedikit tapi kontribusinya Dari awal, jelas Bang. nggak ada. Seru sih tadi, maksudnya ini sebagai bentuk menyambung silaturahmi bersama teman-teman media ya. Dan mudah-mudahan ini agenda ini bisa terus terjalin untuk kedepannya, kita bisa membuat kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Kalau saat ini di bola, ya siapa tahu nanti kita akan ada agenda-agenda atau kegiatan lainnya. Udah pulang? Makasih ya. Saya. Main sama kesannya sama wartawan gimana Bang? Kesannya? Ya seru. Ternyata pada hobi bola juga. Selama ini kan kita nggak pernah tahu juga ya hobi mereka tuh apa gitu. Ada yang mungkin hobinya main kelereng atau hobinya main bola bekel, tapi ternyata tadi ada beberapa yang bagus mainnya, terlihat memang senang bola, senang ngikutin bola juga. Bahkan ada juga beberapa di antaranya tadi ada fans Liverpool juga. Ya yang pasti Anda tadi mana tadi ada salah satu wartawan fans Liverpool, berarti artinya kita tahun ini tahun yang kita memang waktunya bersabar gitu, melatih kesabaran kita gitu, dan keikhlasan hati gitu. Menurut Bang Bim, permainan anak-anak wartawan seperti apa? Oh jelas, sangat tidak bagus ya. Ya oke lah. Cuma memang kalau kita kan tadi memang ada beberapa di antaranya memang senang main, dan salah satu syarat tidak tertulis tim Leicester itu open recruitment-nya adalah main bola, gitu, bisa main bola gitu. Jadi ya wajar kalau secara tim kita secara main bola tuh lebih unggul secara materi pemain gitu. Tapi kan kita di sini bukan nyari menang atau kalah, kita nyari fun aja, nyari silaturahmi aja. Tapi narik golnya banyak banget tadi Bang. Ya kan tadi ada hadiahnya. Ada hadiahnya kan buat anak-anak, buat tim, buat wartawan. Udah di PUR 7 pun tetap nggak mampu juga. Atau kan memang Bang, ya segitu aja gitu kemampuannya gitu. Bang soal ngajarin puasa Abang El sama bayar zakat. Iya, ya kan memang dari dulu. Ini orang ngapain sih di sebelah? Ini orang ngapain sih tadi? Diam-diam aja. Iya, kita kan memang dari awal selalu mengajarkan pendidikan agama, pendidikan budi pekerti sejak dini, termasuk berpuasa. Karena kita rasa di usia 4 tahun ini adalah usia yang tepat gitu ya untuk mengajarkan dia berpuasa meskipun tidak full. Dan alhamdulillah sejauh ini dia tetap dia berusaha untuk tetap menjalankan, meskipun ya kadang-kadang setengah hari atau kadang-kadang di 3/4-nya gitu. Ada cranky gitu nggak sih panggilan? Di awal doang sih, mungkin kaget kali ya. Tapi kita memaklumi namanya juga anak kecil. Bang kasih pengertian ke Abang El kalau puasa itu apa gitu maknanya Bang? Seperti apa? Iya, baik saya maupun istri kan mengajarkan bahwa puasa itu adalah bentuk kita melatih kesabaran, bentuk cara kita untuk bersyukur, bentuk cara kita untuk melawan hawa nafsu gitu. Jadi tidak hanya melawan lapar dan haus, tapi juga menahan nafsu, baik itu nafsu amarah, nafsu syahwat dan sebagainya gitu. Kalau bayar zakat Bang, bayar zakat sendiri. Bayar zakat Nafsu syahwat. anak kecil Bang, bayar zakat ngajarin itu Ya maksudnya apa? berbagai macam nafsu gitu ya. Tapi untuk Abang L saya jelaskan hanya sekadar nafsu, untuk kita tidak menggunjing, untuk kita tidak mengomongin orang lain, untuk kita tidak tidak marah.
karena memang harus benar-benar ditekankan rasa emosional di hari puasa. Bayar zakat bang, ngajarin juga ke Abang El. Ya tidak hanya zakat, bahkan sedekah pun memang dari kecil kan, dari umur 2 tahun ketika dia di mobil, dia ngeliat ada pengemis yang ataupun pengamen, dia pasti akan bahkan ketika orang tuanya lupa, dia yang inisiatif untuk Pak, Bun, itu ada pengamen, boleh nggak abang minta uang untuk abang bagiin gitu. Jadi hal-hal positif seperti itu memang sudah kita tanamkan lah kepada anak. Dan nanti zakat pun nanti, untuk zakat sih belum, tapi mungkin nanti akan segera kita kasih pengertian apa sih zakat itu. Tapi ngasih pengertian ke Abang El Malaysia punya adik lagi gimana sih Bang? Kalau abang itu memang basicnya dia udah tahu kalau dia itu orang pertama. Jadi sejak dia punya adik kedua yaitu Lesia, dia sudah mengerti lah bahwasanya dia ada seorang kakak yang tertua. Dia sudah tahu sosoknya sebagai kakak harus mengayomi, harus sayang sama adiknya, termasuk untuk yang case anak ketiga ini. Bahkan ketika dalam kandungan pun justru ketimbang orang tuanya dia yang lebih sering berinteraksi dengan adiknya. Dia sering tiap pagi di sela-sela waktu dia sering bisikin adiknya, adik apa kabar gitu. Abang udah gak sabar nih ketemu sama adik. Hal seperti itulah yang membuat kita menyadari bahwa alhamdulillah abang ini sudah siap untuk menjadi abang, menjadi sosok kakak. Namanya siapa sih dan artinya apa? Gua aja belum publish lu yang mau duluan. Dulu dong. Yang eksklusif. Bang, Tapi kan- ngomong soal anak ketiga. Ada pokoknya ada unsur Liverpoolnya. Bang ngomong-ngomong soal, Dipanggilnya Ipul. Bang ngomong soal anak ketiga nih bang, ada komentar juga dari dokter kandungan yang menyarankan untuk tidak menambah karena lebih perhatian untuk ke Lesti, kasihan ke Lestinya katanya. Tanggapan abang seperti apa bang? Bukan kekasihan kepada kondisi fisik ibunya, lebih kepada keselamatan sebetulnya. Ya. Kalau untuk kasihan kepada ibunya, saya rasa istri saya lebih tahu kondisi fisiknya, dan so far kita yang lebih mengetahui ya kesiapannya, kemampuannya seperti apa untuk kondisi fisik yang dijalanin. So far bahkan ketika orang lain menganggap bahwa istri saya tidak mampu, tidak kuat, lelah, letih, capek, bahkan dia yang suka minta, Kak, aku butuh kegiatan, aku pengen syuting gitu. Jadi tidak serta-merta standarnya orang lain itu sama dengan standarnya kita, dengan kemampuannya kita gitu. Jadi untuk saya rasa untuk kuat atau enggaknya istri saya itu kita yang lebih mengetahui ketimbang orang lain. Tapi untuk mengenai keselamatan tentu kita sudah konsultasi pada dokter. Saat itu kita begitu anak ketiga jadi, kita juga was-was, bukannya kita nggak khawatir, justru kita yang paling takut saat itu, karena memang dari awal kita sudah diwanti-wanti dan kita pun sudah pasang IUD saat itu sebagai bentuk pencegahan supaya tidak dekat jeda kelahiran antara anak kedua dan ketiga. Bahkan sebetulnya kita pun sudah mempersiapkan untuk cukup anak dua aja gitu. Tapi memang kalau dulu kita udah pasang IUD, kita udah melakukan pencegahan dalam bentuk KB, tapi pada dasarnya namanya kodok kan Allah menitipkan toh kebobolan juga gitu. Dan ketika sudah dititipkan suatu rezeki, kita shock juga awalnya, aduh ini gimana nih, aman nggak nih? Akhirnya kita konsultasiin ke dokter, dan ternyata dokter saat itu meyakinkan kita serta menguatkan kita bahwasanya insya Allah aman, asal kita mengikuti anjuran yang diberikan oleh dokter. Dan saat itu memang istri saya rutin tiap bulan untuk ngecek segala macam, dan alhamdulillah akhirnya kondisinya seperti yang Anda lihat sejauh ini aman istri saya secara kesehatan. Tapi kembali lagi kemarin di saat pasca lahiran dokter kembali mengingatkan untuk nanti sebaiknya cukup ya stop di sini. Dan Bang berani di take down bang? ya nggak mau ini aja, nggak mau kasih panggung aja buat akun itu. Bang berarti Yang pasti minimal saya sudah mengedukasi orang bahwasanya poin yang penting yang kita highlight adalah kita sudah pasang IUD. Bahwasanya istri saya mampu, tidak selemah yang Anda pikir. Istri saya masih kuat. Kita juga sudah, bahkan saya pun sudah memfasilitasi suster. Jadi istri saya tidak mengurus semuanya. Dan juga saya menyampaikan poin bahwa bukan cuma kita kok,
banyak kok teman-teman kita di circle kita yang jedanya tuh mepet gitu. Bahkan ada teman saya Adi Permana sama Kesha Ratulio ya. Itu anaknya dia bahkan duluan loh. Anaknya 3, jedanya sangat mepet, tapi alhamdulillah aman gitu. Jadi udah jangan nggak perlu terlalu overthinking gitu. Cukup doakannya aja yang baik-baik buat keluarga kami. Gitu. Toh kami yang paling tahu kondisi kami yang tahu kesiapan diri kami. Gitu. Berarti udah stop punya anak tiga mungkin membatasi kegiatan Lesti atau memang Lestinya sendiri? Atau Kirim almarhum Munir ya. Atau Lestinya sendiri yang memang mau mengurangi kegiatan kan? Kenapa? Lestinya sendiri mau mengurangi kegiatan kan karena punya 3 anak atau memang seperti apa atau ada larangan? Setelah lahiran ya kita recovery dulu, saya recovery dulu. Ya maksudnya. Kalau saat mengandung, ya kadang-kadang ada bawaan hamil kan, ada orang yang memang bawaan hamilnya mager, ada orang yang bawaan hamilnya pengen beraktivitas, dan istri saya tergolong yang senang berkegiatan gitu. Makanya saya sebagai suami, apa ya udah kamu mau apa, tetap mau syuting ya udah, so kalau kamu mau syuting gak apa-apa, tetap jalankan. Terus lagi kamu ngukur diri, jangan sampai memaksakan diri. Jadi jangan sampai wah ini kadang-kadang ada orang yang pada sok tahu gitu, dia menyamakan diri dia sama orang lain gitu. Wah, apa namanya asumsi dia tuh lebih cepat daripada pemahamannya dia gitu. Wah, itu pasti capek, pasti lelah gitu. Tidak semua standar kamu tuh sama dengan standar orang lain. Bang, berarti Lesti sekarang bulan puasa stop puasa dulu karena sedang menyusui anak 3 ya Bang? Dan nanti akan membayar fidyah atau seperti apa? Iya pastilah. Karena kan seawaman saya Islam tidak mempersulit kan, dan memang secara kondisi harus si ibu harus dapat asupan yang baik kan untuk memberikan ASI kepada anaknya. Dan alhamdulillah baik anak pertama, kedua, ketiga, istri saya semuanya lancar ASI-nya, kolesterolnya juga kolesterolnya ASI pertama juga dapat. Bahkan saat ini Lesia pun akhirnya kembali lagi mendapatkan ASI. Ya udah dengan ASI lancar kan itu itu saya menganggapnya bahwa istri saya dalam kondisi yang happy gitu. Istri saya dalam kondisi yang baik-baik aja gitu. Toh tidak perlu khawatir bakal capek segala macam. Suster juga masing-masing anak udah ada susternya. Tenang aja lah, kan bukan kalian juga ya gaji suster. Bang Bi soal dirimu mengadopsi anak tuh gimana sih Bang? Soal Kenapa? mengadopsi seorang anak tuh seperti apa?